Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Baik, lanjut ya. Halaman selanjutnya 494, poin ke-16. Ya. Doa setelah tasyahud akhir ketika sholat. Nah ini nih, banyak orang yang nggak tahu nih. Dan sebelum salam merupakan salah satu sebab terkabulnya doa. Betul. Nah ibu-ibu, sebelum kita salam, setelah kita membaca tahiyat akhir, ya di tasyahud kita, biasanya kita baca doa apa? Ya. Biasanya kita baca doa meminta 4 perlindungan. Nggih mboten? Perlindungan dari api neraka atau dari adab jahanam, perlindungan dari fitnah kehidupan, perlindungan dari fitnah kematian, dan perlindungan dari fitnah dajjal. Kan gitu ya? Nggih mboten? Nah, panjenengan biasanya napa habis baca doa itu langsung salam napa mboten? Langsung salam. Kalau gini kaidahnya, kalau kita lagi sholat berjamaah, nggih, imam setelah baca tasyahud kita langsung masih ada waktu tuh, imam belum salam, maka kita baca doa 4 itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamati, min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, kalau imamnya belum salam, masih baca terus, masih belum salam, kita boleh tambahkan doa-doa. Nggih, doa-doanya napa Ustazah? Boleh dari Al-Qur'an, boleh dari hadis. Ya, atau misalnya nggak bisa Ustazah bahasa Arabnya, boleh nggak bahasa Indonesia? Kata sebagian ulama boleh. Ya. Namun kalau imamnya salam, Assalamualaikum warahmatullah, maka kita ikuti. Ya, setelahnya dan tidak memanjangkan doa. Maksudnya karena imam itu tujuannya adalah untuk kita ikuti. Jadi kalau pas lagi sholat bersama imam bangun dari sujud, Allahu Akbar, maka makmum hendaklah mengikuti gerakan imam dan tidak terlalu lama dalam sujud. Ya, kenapa? Karena kita sebagai makmum. Kecuali kalau kita pas lagi sholat sendirian, lagi sholat tahajud, lagi sholat malam, lagi sholat rawatib, sholat sunnah, maka kita boleh memanjangkan doa-doa kita. Nah doanya napa mawon Ustazah yang dibaca? Boleh, bebas. Habis baca doa minta 4 perlindungan, jenengan mau doa nopo? Rabbi habli minas solihin, Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Rabbi ufili wali walidayya, boleh. Atau Allahumma inni as'alukal jannah, boleh. Nah, doa apa saja boleh karena itu adalah waktu diijabahnya doa. PR, tulis Bu, PR. Kita praktek ya, PR. Pulang dari sini, insya Allah, kalau masih ada sisa waktu untuk sholat duha, ya yang lagi nggak haid, ya sholat duha, ya sholat duha. Mudah-mudahan Allah mudahkan 2 rakaat. Nanti boleh habis tahiyat, ya innaka hamidum majid. Terus baca doa 4 itu perlindungan, baru ibu panjangkan doanya. Ya. Ustazah kalau habis kajian rumahnya jauh sampai rumah sholat duhur, ya berarti nanti PR-nya dikerjakan pas duhur. Ya ada duhur sholat qobliyah. Nah itu dipanjangkan setelah duduk tahiyat akhir 4 bacaan kita minta perlindungan. Setelah itu silahkan ibu-ibu praktekkan. Gitu ya, bismillah ya, siap nggih? Insyaallah. Baik. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan, ketahuilah bahwa doa ini setelah tasyahud akhir itu hukumnya sunnah. Maksudnya kalau mau baca-baca, ya, dan disukai untuk dipanjangkan kecuali jika ia sebagai imam salat. Dibolehkan baginya berdoa dengan doa yang dikehendakinya, meminta perkara akhirat maupun dunia. Diperbolehkan juga berdoa dengan doa-doa yang telah termaktub.
Dibolehkan juga berdoa dengan doa yang dia tunjukkan untuk dirinya, walaupun doa yang telah termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah lebih utama. Nah itu tadi, doanya terserah. Ya, jangan lupa doakan pemimpin negeri ini. Jadi kalau pas ada waktu mustajab, Bu, ya doa itu jangan cuma tok untuk sendiri, untuk kaum muslimin. Allahumma fir muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang muslim baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Allahumma aslih wulati umurina. Ya Allah, ya perbaikilah pemimpin negeri ini. Ya saat ini kita dipimpin oleh siapa? Pak Prabowo. Ya doakan. Ya Ustazah, tapi pun ya tugas kita adalah mendoakan. Nggih mboten? Nggih. Ya, gitu. Jadi didoakan. Ya, sampai Atha bin Abi Rabah beliau berkata, "Kalaulah aku tahu ada doaku langsung diijabah sama Allah," kata Atha, "maka aku akan mendoakan pemimpin negeriku." Masya Allah. Ya, jadi doakan. Ya baik, yang ke-17. Disunahkan berdoa ketika mendengar ayam berkokok. Ya, ini Rasulullah bersabda, "Idza sami'tum siyahadika fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan. Wa idza sami'tum nahiqal himari fata'awwadhu billahi minasyaitani fa innahu ra'a syaitanan." Nah, biasanya ayam berkokok itu menjelang subuh atau di malam hari. Nggih mboten? Maka kalau pas panjenengan tahajud, pas kita tahajud dengar ayam berkokok, minta sama Allah agar Allah Azza wa Jalla berikan rahmat. Di sebagian hadis begitu. Ya, rahmatnya Allah kita minta. Atau kita berdoa apapun yang kita minta. Namun sebaliknya, kalau kita mendengar suara keledai, ya, ringikan keledai, kalau di Indonesia kayaknya nggak ada ya keledai ya. Pernah lihat keledai nggak? Di kebun binatang, nggak mboten? Tapi kan kayaknya jarang ya. Nah, kalau kita mendengar suara keledai, maka mintalah perlindungan kepada Allah karena keledai tersebut telah melihat syaitan. Ya, tapi kita nggak ada, ya adanya ayam, maka kita minta kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang ke-18, tidak diperbolehkan atau diharamkan berlebih-lebihan dalam memanjatkan doa. Maksudnya gimana Ustazah? Misalnya dengan suara yang keras, saya itu mboten pareng. Ya, kita diminta berdoa dengan suara yang lembut. Ya, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Apa? Berdoalah kepada Rabbmu dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lembut. Suaranya lembut aja. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, jadi kita nggak boleh berdoa sambil jerit-jerit, sambil teriak-teriak, itu mboten pareng. Ya, berdoalah kepada Allah dengan harap-harap cemas, dengan suara yang lirih, dengan rengekkan. Yaluhu, ilha itu adab dalam berdoa. Sebagaimana kita minta transferan ke suami kita, kalau pas di tanggal muda, ya Pak, Bi, ya tolong dong, itu ngerengek-rengek ya. Tolong dong apa Bu? Diisi rekeningnya. Nah, sama kita minta sama Allah dengan suara yang lembut dan dengan rengekan, itu lebih Allah cintai. Baik, yang ke-19. Dimakruhkan berdoa dengan sajak. Apa yang dimaksud sajak di sini? Ya, maksudnya sajak itu biasanya orang Arab itu menggunakan ya syair. Nah, jadi sajak itu kalau di Indonesia kayak puisi itu loh Bu. Nah, mereka orang-orang Arab itu pandai bersyair. Misalnya yang semuanya ba semua, yang semuanya sin semua. Tapi dibuat-buat oleh manusia. Maka kata ulama itu makruh. Lah yang diperbolehkan yang mana Ustazah? Yang diperbolehkan adalah, yang diutamakan adalah doa yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu pun Bu, kalau kita baca satu buku isinya itu ratusan doa. Ya, jadi doa dari Al-Quran dan Sunnah itu ratusan, cukup insya Allah untuk kita berdoa. Baik, kemudian poin ke-20.
Berdoa memohon sebuah amal dosa. Nah itu nggak boleh. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk berbuat dolim kepada orang lain. Nah itu buatan barang. Ya nggak boleh. Ya. Kita minta sama Allah biar dimudahkan untuk melakukan maksiat. Itu nggak boleh. Atau minta sama Allah agar bisa memutuskan tali silaturahim. Nah itu nggak boleh. Ya Allah, saya kesel sama kakakku, ya Allah. Ya Allah, tolong putuskan tali silaturahimku. Mboten parang, nggak boleh. Ya. Sekesel-keselnya sama kakak, sekesel-keselnya sama adik, maka kita nggak boleh memutuskan tali silaturahmi. Nggih mboten? Ustazah, tapi sakitnya sampai ke ujung hati, sampai ke hati, nusuk-nusuk ya. Ya Allah, Bu, ya. Besok ada pengadilan, Allah yang menghakimi. Ya sudah, ya kalau ada yang menyakiti dimaafkan aja, nggak apa-apa. Toh kita semua akan meninggal dunia, ya. Tapi jangan sekali-kali kita memutuskan tali silaturahmi. Baik. Atau ya tidak diperkenankan juga menyegarakan terkabulnya doa termasuk sebab terhalangnya doa. Jadi kita bilang sama Allah, ya Allah tolong kabulkan doaku semenit lagi. Ya Allah semenit lagi tolong kabulkan doaku, itu mboten parang. Ya karena kita nggak tahu semenit lagi itu yang terbaik dari Allah seperti apa. Ya. Kita minta sama Allah ketika kita berdoa agar Allah mengabulkan doaku, tapi tidak kita mendikte Allah, ya Allah semenit lagi ya Allah, nggak boleh. Ya. Baik, yang ke-21. Nah, ini serem nih, Bu. Ya Allah. Kalau ada hamba Allah yang makan dari makanan yang haram. Haram itu ada dua, zatnya dan caranya. Kasbu wa zat. Zat itu misalnya ada seseorang dia makan daging babi misalnya. Atau ada seorang muslim dia makan bangkai misalnya. Itu kan zatnya nggak boleh. Gimana? Ada seorang muslim makan darah misalnya, ya ada kan Bu? Ya ada nggak di sini banyak orang jualan darah dikukus terus dijual? Itu mboten pareng, darah nih kok haram dimakan, nggak boleh, apalagi darahnya darah hewan yang sudah harusnya dibuang, itu akan ada banyak penyakit juga, itu nggak boleh. Maka ya zatnya tidak boleh, juga bagaimana cara mendapatkannya. Contoh nih Bu, saya nggak nakut-nakutin ya, contoh. Ada seorang muslim misalnya ya, dia makan dari makanan yang dihasilkan dari jalur haram. Misal dari hasil mencuri, dari hasil riba misalnya. Nah, itu mboten pareng. Kenapa? Karena makanan yang masuk ke dalam tubuh dari jalur yang haram, maka ini penyebab terhalangnya doa kita. Subhanallah. Apakah makanan saja? Baju juga sama. Ya. Jadi suatu hari ada orang berdoa kepada Allah, Rabbi, Rabbi gitu. Kata Rasulullah SAW, bagaimana doamu mau diijabah? Bagaimana doanya dia mau diijabah? Makanan yang dimakan haram, ya, baju yang dipakai haram. Maka pastikan makanan dan pakaian harus halal. Bu, nuwun sewu nggih, ini sekedar saya mengingatkan saja. Ya, gini. Kadang ujian tuh datang kepada Allah ketika kita berada di Masjidil Haram. Ya. Sekarang ada, kalau di Masjid Nabawi bebas. Di Masjid Nabawi nggak ada tulisan orang mau ngambil zam-zam, tuh nggak ada tulisan nggak boleh pakai botol di Masjid Nabawi. Oke? Ya, semoga Allah mudahkan nanti ke sana semua ya. Amin. Kan kita lagi safar nih. Safar itu kan lagi diijabahnya doa-doa. Ditambah lagi jadi tamunya Allah, wafdullah. Itu ijabahnya Masya Allah, makbul ya. Tapi Allah uji di Masjidil Haram nanti. Coba deh lihat, sekarang di Masjidil Haram, di tempat zam-zam, di tong-tong zam-zam itu ada tulisannya Bu. Ada kode bahwa tidak boleh mengambil dengan botol dicoret. Itu tuh sebenarnya saya kira ya, kenapa pemerintah Arab pakai coding botol terus dicoret, berarti nggak boleh kita minum di Masjidil Haram ya Bu, terutama itu ngambil pakai botol, nggak boleh pakai gelas yang sudah disediakan, itu di Masjidil Haram. Maka di situ kita diuji sama Allah ya, maka minumlah dengan gelas yang sudah disediakan. Jangan nggak apa-apa, pegawainya juga nggak lihat. Biasanya kalau petugasnya lihat nggak boleh pakai botol di Masjidil Haram ya.
Nah, maka kita pakai gelas itu dan kita minum bismillah. Ya, kita minum doa minum air Zam-Zam dan kita berdoa kepada Allah. Insya Allah makbul. Ya. Kalau ternyata kita nekat, nggak apa-apa deh, saya ambil aja ya air di botol di Masjidil Haram. Ya, padahal itu udah nggak boleh, botol ceret gitu ya. Maka ini yang menyebabkan doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal sepele tapi fatal. Ya. Kalau di Masjid Nabawi saya lihat belum ada. Di Masjid Nabawi orang mau ambil botol juga sebenarnya nggak ada, maksudnya petugas lalu lalang nggak ada yang melarang. Tapi di Masjidil Haram itu sudah ada aturan ketat. Ya, maka hati-hati Bu, hati-hati. Ini kadang subhanallah hal sepele tapi luar biasa. Atau contoh misalnya ada makanan, ya makanan panjenengan ke rumah tetangga belum disiapkan atau belum dipersilakan makan, ya nyomot makanan. Kayaknya ini makanannya, assalamualaikum, duduk, ya. Belum sama tetangganya, belum disuruh masuk, duduk, ya. Terus makan, ya. Tetangganya belum nemuin padahal, ya. Itu makanan yang dimakan tuh nggak boleh itu, kan belum dapat izin dari tetangganya. Kecuali kalau tetangganya bilang, monggo silakan, ya monggo dimampu, baru kita makan. Hati-hati, ya. Atau misalnya di pasar, dengan jualan, ya nyomot dagangan tetangga, ngicip yo, tapi bahasannya apa Bu? Ngicip yo, belum dikasih sama yang jualannya, ngicip sambil gitu ya, sambil dimakan, ya. Kata yang jualan snacknya, ya Allah, itu batiku loh. Ya subhanallah, itu loh makanan-makanan yang sepele-sepele gitu loh Bu. Itu yang akan menghalangi doa-doa kita. Maka dari itu hati-hati. Apalagi makanan yang berasal dari jalur yang Allah nggak suka. Ada orang kerja di tempat riba misalnya ya. Nah, kemudian dikasih ke anak cucunya, dikasih ke istrinya, subhanallah. Maka ini yang akan menjadi penghalang dari doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi serem pakai banget. Pastikan makanan tuh nggak ada yang masuk ke dalam diri kita, tidak ada yang tidak halal. Tidak ada yang tidak halal, semuanya harus halal, gitu ya. Baik, lanjut. Jadi sekarang kalau bertamu ya Bu, hati-hati ya Bu. Toples belum dibukakan sama tuan rumah, jangan langsung dibuka, langsung ngemil-ngemil. Itu mboten parang. Ya, Masya Allah. Jadi adab itu luar biasa. Adab itu menjadikan seseorang itu saling mencintai. Ya, dulu kita kalau bertamu selanang-selanang, sekarang kita sudah punya ilmu. Alhamdulillah, nunggu dulu. Nunggunya nggak boleh di depan pintu, di samping. Kan enak toh? Jadi sebenarnya unggah-ungguh nikobo yang kita rasakan di Yogyakarta itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, poin ke-22. Beberapa tempat dan keadaan di mana doa akan dikabulkan. Ya, kapan aja. Ini nih, yo diinget-inget Bu. Kapan biar doa kita langsung diijabah sama Allah? Ya, di sepertiga malam terakhir. Ya, Masya Allah. Di sepertiga malam terakhir ini doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah turun ke muka bumi dan mengijabah ke langit dunia, ke muka bumi. Allah turun ke langit dunia dan Allah akan ijabah doa hamba-hambanya. Yang kedua, ketika sujud ini kita boleh berdoa, tapi syaratnya tadi, kalau kita sujudnya sama imam maka tidak diperkenankan lama-lama sujudnya, ikut imam. Ya, baik. Yang ketiga, C, adalah doa di antara adzan dan iqamah. Nah, ini ada syarat dan ketentuan berlaku, Bu. Gini, ya. Kalau kita pengen diijabah doa kita, duduk terus kok, capek tak berdiri ya, Bu. Kalau kita pengen diijabah doa kita, Bu, ya, pas ada adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lagi ngobrol, diem dulu. Stop ngobrolnya, stop. Kita dengerin adzan, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab apa, Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali di kalimat hayya 'alas shalah kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Sampun nggih? Sampun. Setelah itu kita baca doa habis adzan, terus kita berdoa. Ya, berdoa ini mustajab. Ya. Sampai kapan? Sampai iqamah dikumandangkan. Jadi kadang kita ini ada adzan berkumandang, besti kita lagi ngobrol, kita nggak enak motong. Ya, akhirnya kita dengerin, kita ngobrol. Subhanallah. Adzan cuma 5 menit. Ya.
diam sejenak, ikuti adzan, berdoa. Ini mustajab. Masya Allah. Ya, jadi nanti kalau Allah masih memberikan kepada kita usia mendengar adzan duhur nanti, Bu, jangan sia-siakan doa setelah adzan ya. Doanya apa, Us? Terserah ibu-ibu. Boleh doa apa saja, tapi yang paling afdal adalah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik. Kemudian D, ya bagian yang keempat adalah doa pada waktu yang mustajab di hari Jumat. Masya Allah. Kapan itu hari Jumat? Hari ini. Alhamdulillah. Jadi disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah menyebutkan tentang hari Jumat. Lalu beliau bersabda, pada hari Jumat terdapat satu waktu di mana seorang hamba muslim yang tengah melakukan salat menepati waktu tersebut, lalu ia mohon kepada Allah sesuatu, melainkan Allah akan memberikan permohonannya terkait kepadanya. Subhanallah. Masya Allah. Dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya bahwa waktu tersebut sangatlah pendek. Begini, Bu. Ada perbedaan pendapat para ulama. Nih, kapan waktu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Sampai perbedaan tersebut mencapai 42 pendapat. Subhanallah. Berapa, Bu? 42 pendapat. Ya. Yang pertama, ya, yang paling kuat adalah kapan waktu mustajab? Antara duduknya imam hingga imam mengerjakan sholat. Ya. Jadi pada waktu Jumatan itu waktu mustajabnya berdoa. Ya. Wabil khusus bagi orang yang melaksanakan salat Jumat. Yang kedua adalah waktu mustajab adalah akhir waktu hari Jumat, berarti ba'da asar. Nah, yuk diamalkan yuk. Bismillah ya. PR lagi ya, Bu ya. Berat enggak banyak PR? Tadi PR-nya apa yang pertama? Doa sebelum salam, nggih. Nah, saya kasih PR lagi. PR yang kedua adalah habis asar hari ini digunakan untuk berdoa. Habis asar digunakan untuk berdoa. Ya, Ustazah, tapi saya ini udah punya janji sama bestiku mau kemana? Ya walaupun cuma 10 menit, enggak apa-apa. Ya namanya berdoa itu, Bu, ya diprioritaskan. Ya, jadi nanti bilang ke bestinya, Besti tunggu ya, kalau sekarang asar jam 3:15 nih, Bu, pas setengah 4, jam 3. Besti nanti kita berangkatnya jam 4 ya. Nah, Ibu gunakan habis asar duduk sebentar untuk zikir petang, baru kemudian berdoa, gitu ya. Ustazah, boleh nggak kalau berdoanya jam 5? Boleh, tapi khawatirnya kalau kita nggak prioritaskan bablas ya. Sudah adzan maghrib kita belum berdoa, gitu nggih, Bu nggih. Jadi pagi ini Ibu tulis, nanti mau asar nih mau doa apa nih? Tulis tuh. 1, 2, 3, boleh ya. Jadi Ibu tulis dulu ya. Baik, bismillah. Kemudian yang selanjutnya adalah doa orang yang sedang berpuasa. Masya Allah. Nah, ini nih Bu, penting nih. Ditambahkan nanti ya yang punya buku, karena di sini hanya doa yang berbuka puasa. Ya, jadi orang kalau mau berbuka itu waktu mustajab. Ya, mau berbuka itu waktu mustajab. Jadi bagi ibu-ibu yang berada di dapur 10 menit sebelum adzan maghrib, kalau lagi saum ibu, lagi puasa, maka tunggu dulu, selesaiin dulu, selesai 10 menit ibu-ibu berdoa. Nah, itu mustajab. Apakah hanya waktu mau berbuka aja, Ustazah? Tidak, ada lagi. Ini banyak yang belum tahu juga, tapi ini hadisnya sahih. Ya, setelah kita makan kurma misalnya, gitu kan ya? Atau kalau nggak ada kurma, apa Bu? Disunahkannya, Bu? Oh tidak, bukan. Bukan minuman yang manis-manis, bukan. Yang pertama, kalau ada kurma muda, rutop, makanlah kurma muda. Oke? Kalau nggak ada kurma biasa, kalau nggak ada air putih, jadi yang minum yang manis-manis niko non sewu hadisnya mboten leres. Ya, jadinya kalau kita ya nggak apa-apa, dulu kan nggak tahu ya Bu, nah, sekarang tahu, Kola, es doger, napa malah Bu, es cendol, manis sedoyo, nggih. Jadi Masya Allah ya, coba lihat dari jurnal kesehatan ya, kenapa kok orang berpuasa itu disunahkannya kurma. Masya Allah,
Karena kurma ini yang akan, Masya Allah ya Bu ya, atas izin Allah memenuhi nutrisi-nutrisi yang tadi kita berpuasa itu. Glukosa dalam kurma itu akan cepat diserap oleh tubuh. Beda dengan minum manis. Ya, jadi ingat ya Bu, kalau nggak ada kurma, apa tadi? Air putih. Nah, kalau kita habis makan kurma atau kita sudah batalin pakai air putih karena nggak ada kurma, maka setelah itu kita berdoa lagi. Ini mustajab. Tolong ditulis. Jadi mustajab orang berpuasa tuh 2, mau berbuka dan setelah berbuka. Ya, itu mustajab. Masya Allah. Ya, jadi maam kurma nopo sampun nggih, misalnya terus doa lagi. Atau kalau nggak ada kurma air putih terus doa lagi, itu mustajab. Masya Allah. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya adalah doa seorang yang teraniaya. Bu, saya tanya, didolimi nih kok sakit napa mboten? Sakit Ustazah. Saya juga ikut merasakan ya. Tapi ternyata keutamaannya adalah banyak waktu panjenengan untuk berdoa dan doanya mustajab. Masya Allah. Tapi ya nggak usah minta, ya Allah kalau gitu biar saya, ya Allah tolong ya Allah saya biar didolimi aja oleh orang banyak, ya jangan. Ya. Nanti kalau pas panjenengan dapat ujian didolimi, ya itu saatnya berdoa. Ya, baik. Atau doanya musafir, lagi berangkat ke luar kota, ya itu lagi musafir, lagi safar nggih Bu. Ya maka jangan sibuk nyekrol-nyekrol HP saja, tapi itu waktu terbaik untuk berdoa. Atau doa kedua orang tua kepada anaknya. Masya Allah, itu manjurnya luar biasa. Apalagi doanya ibu. Maka ketika Allah masih memberikan kepada kita anak, ya berdoalah yang baik-baik untuk anak kita. Karena doanya ibu itu mustajab. Ustazah, tapi kadang anak kita itu nggak mau diatur, ya didoain. Ya semoga Allah berikan hidayah. Nah kan gitu ya. Kita tuh punya senjata Bu. Senjata kita adalah doa. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya adalah doa ketika bertempur. Oh ya. Doa ketika bertempur dalam peperangan. Nah, kayaknya ini bagi laki-laki nih Bu nggih. Nggih. Doa Dhunnun di saat mengalami kesempitan. Nah, Dhunnun ini doanya Nabi Yunus. Apa bunyinya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada dalam hadis sahih, barang siapa yang berdoa dengan doanya Dzunnain atau Dhunnun, ya, maka Allah akan ijabah doanya. Jadi sebelum berdoa kita baca dulu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian kita berdoa. Itu boleh. Ya. Jadi diawali dengan doanya yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Baik, atau waktu ketika hujan turun deras. Nah, di Indonesia ini Masya Allah, gimana? Ya setahun berapa kali hujan Bu turun Bu? Gak kehitung gitu ya. Kalau pas musim hujan yo amban sehari ya hujan. Nah itu tuh waktu mustajab berdoa. Ya. Apalagi nih di sore hari Jumat. Hujan turun deras, jenengan lagi bepergian. Masya Allah, combo itu Bu. Ya, combo maksudnya double-double tuh mustajabnya. Masya Allah, berdoa sama Allah, minta sama Allah. Gitu ya. Baik, itu untuk waktu. Sekarang untuk tempat. Ya. Kapan doa akan dikabulkan oleh Allah? Ketika kita sedang berada di Arafah, ketika kita sedang wukuf. Ya Allah, Engkau Zat yang maha baik di hari Jumat yang mulia ini ya Rabb. Mudahkanlah kami untuk berwukuf di Arafah. Ya. Barang siapa yang belum dipanggil haji oleh Allah, semoga Allah mudahkan untuk berhaji. Dan barang siapa yang sudah dipanggil berhaji, semoga Allah kembalikan lagi untuk berhaji. Amin. Gitu ya Bu. Ustazah emang boleh haji lebih dari satu? Boleh, jika Allah mampukan. Ya, kalau Allah mampukan kita berhaji untuk kedua kali, misalnya lihat kalau orang tua kita udah meninggal dunia belum haji badan, kasih hadiah buat orang tua. Ya, apa hadiahnya? Hadiahnya adalah menghajikan, dan itu boleh, silakan. Gitu ya. Nah, ketika berada di Arafah ini ujian Bu, ujian betul. Subhanallah, subhanallah. Banyak jamaah
ketika berada di Arafah, Bu ya, ini semoga ini menjadi ilmu sebelum kita semua berangkat haji. Amin. Ya. Di Arafah itu biasanya ujiannya adalah ketika datang duhur, datang juga kantuk. Bu, ngantuk. Ya. Tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah haji Indonesia biasanya dari malam tanggal 9 itu sudah mulai naik bis, nggih mboten? Nah, ada yang ke Arafah naik bis. Kalau untuk jamaah yang kuota Saudi, misalnya yang orang-orang Saudi itu biasanya pakai kereta api. Ya, dan biasanya di drop di kereta itu pagi hari itu biasanya untuk wukuf ke Arafah. Nanti pagi sampai di sana biasanya sama musyrif-musyrifnya disuruh tidur, boleh tidur. Ya untuk apa? Persiapan kalau habis duhur langsung berdoa. Masya Allah. Dan itu mustajabnya luar biasa. Banyak kisah, Bu. Banyak sekali kisah. Ya orang-orang yang berdoa di Arafah, wukuf di Arafah, pulang-pulang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Ada yang belum punya anak, ya, berangkat ya haji di Arafah berdoa minta anak, Allah kasih pulangnya. Ada yang belum punya pasangan, berdoa di Arafah minta pasangan, Allah kasih. Ya, ada yang macam-macam punya penyakit, berdoa di Arafah, Allah sembuhkan. Ya, Masya Allah. Dan ini kisahnya banyak. Orang-orang yang berdoa di Arafah pada waktu wukuf, Allah ijabah doanya. Maka mintalah kepada Allah kemudahan. Nggak usah dipikir, tapi haji di Indonesia antri. Bu, kita punya Allah yang maha kaya, Bu. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, saya pengen haji yang antriannya nggak panjang. Ya haji plus misalnya, nggak apa-apa, minta sama Allah. Tapi uangnya dari mana? Kita punya Allah. Allah maha kaya. Tugas kita adalah meminta kepada siapa? Kepada Allah. Baik. Kemudian doa di antara Safa Marwah. Ini ibu-ibu nih, kita belajar lagi ya. Jadi nanti ketika kita umroh ya atau ketika kita sedang sa'i, maka kita melewati yang namanya Bukit Safa dan Marwah. Gimana? Mulainya dari mana, Bu? Dari Bukit Safa apa Marwah? Ayo, Marwah. Satu lagi. Semua idem Marwah? Ya, mana yang mulainya dari mana? Safa dulu apa Marwah dulu? Safa. Tadi yang Marwah mau ganti Safa apa tetap Marwah? Hah? Safa apa Marwah? Lu masih ada Marwah. Marwah, Bu. Mulainya Marwah. Oke lah, yang sebelah kiri saya Marwah. Ustazah Marwah apa Safa, Us? Hah? Ayo, Marwah. Bu, mulainya dari Safa. Nah, tulis. Inna Safa wal Marwata, kan gitu kan? Yang disebut siapa dulu? Safa dulu. Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Marwah ke Safa dihitung 2 kali. Berarti berhentinya di mana? Yo, mana? Ayo, Bu. Ada yang hitung. Marwah, Safa. Berapa? Berhentinya di mana? Tahallul di mana tahallul? Di Marwah. Ya. Jadi kalau ternyata pas umroh, loh kok berhentinya di Safa? Salah, itu keliru. Nah, mulainya dari Safa, berhentinya di Marwah. Nanti kalau pas di Safa kan ada berhenti tuh, Bu. Ya, berhenti berdoa nggih. La ilaha illallah wahda sampai anjaza wahda wa nasara abda wa zamal ahzab wahda gitu ya. Terus kita berdoa. Boleh kita berdoa. Ini kalau pas nyenengan enggak sama rombongan, ya. Dan biasanya kalau ustadz atau pembimbingnya bagus, tahu keutamaan ini biasanya dipanjangin. Ya, memberikan kesempatan untuk jamaah untuk berdoa. Ini mustajab. Ya. Jadi setelah doa baca la ilaha illallah wahdahu anjaza wahda sampai wa hazamal ahzab wahda, berdoa sama Allah. Ya. Tapi kalau pembimbingnya habis baca la ilaha illallah wahda itu terus mubeng lagi ke Marwah atau mubeng lagi ke Safa, muter lagi, maka kita ikuti. Ya, jangan terpisah dari rombongan. Begitu nggih, Bu nggih. Semoga Allah mudahkan untuk sampai di Safa dan Marwah. Amin. Masya Allah, ini hari Jumat nih spesial nih. Doa-doa semua isinya ya. Masya Allah. Baik.
Dikit lagi Bu. Kemudian, ini terakhir ya. Doa ketika setelah melontar jumroh, sugro dan wusto. Masya Allah Bu, ini mustajab ya. Ustazah, memang ada lontar-lontar. Ya kita lempar batu Bu. Dan yang namanya melontar itu ada jumroh sugro, ada jumroh wusto. Ya. Abdullah bin Umar melontar jumroh kecil sebanyak 7 lemparan kerikil kecil. Ingat, yang dilempar kerikil bukan sendal. Emang ada yang lempar sendal? Ada, tapi itu nggak sah. Ya, kerikil yang dilempar. Kemudian beliau bertakbir setiap kali melempar satu kerikil. Allahu Akbar. Lalu beliau maju ke depan menuju tempat yang datar dan menghadap kiblat sambil berdiri dengan sangat lamanya. Masya Allah. Maka beliau berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau melontar jumroh wusta seperti itu. Beliau menuju ke sebelah kiri dan mencari tanah yang datar. Kemudian berdiri menghadap kiblat dengan sangat lama. Maka beliau berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Lalu beliau melontar jumroh Aqabah dari tengah wadi lembah dan tidak berhenti di tempat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, demikianlah yang aku lihat Rasulullah melakukannya. Masya Allah. Jadi yang namanya jumroh tuh jangan cepet-cepet Bu. Ya, dinikmati. Yang lempar berdoa, Masya Allah, itu mustajab. Semoga Allah, zat yang maha baik, zat yang maha mengijabah doa-doa kita, semoga di tahun depan kita semuanya berhaji. Amin. Antrian masih panjang, itu logika manusia ya. Kalau Allah sudah berkehendak maka kun fayakun. Allah mudahkan untuk tindak haji. Terakhir, saya mau tanya, siapa yang pengen tindak haji yang belum berhaji dan yang sudah berhaji, siapa yang mau tindak haji lagi? Boleh angkat tangan. Mau nggak? Angkat tangan kalau mau. Mau. Semuanya mau. Ini yang nggak angkat tangan mau betul? Lagi di CCTV sama Allah. Mau nggih? Alhamdulillah. Jadi doa kita diantaranya minta sama Allah berhaji. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Telah selesai kajian kitab adab dan doa. Alhamdulillah, semua atas nikmat dari Allah. Dan kita berdoa di penghujung ya kajian kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang telah Allah titipkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita semuanya. Semoga Allah tidak mencabut hidayah yang telah Allah berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita kecintaan untuk duduk di majlis ilmu, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, serta semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka ma salaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika masta'adha bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nas'aluka al-jannah wa ma qarraba 'alaiha min qawlin aw 'amalin, wa na'udzu bika minan nari wa ma yuqarribuha ilaiha min qawlin aw 'amalin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsaka wa anzaltahu ala ahadin min khalqik aw ista'sarta fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alil qur'ana rabi'a qulubina wa dhahaba ghumumina wa humumina waj'alil qur'ana syafa'atan lana yawmal qiyamah waj'alil qur'ana hujjatan lana la 'alaina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa na'udzu bika min haula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.